Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kalian semua, dan juga ucapan selamat pagi kepada dosen Bapak Rofik Hidayat MPD, dan juga tak lupa dengan teman-teman kelas C2 yang saya cinta dan saya sayangi. Baik, perkenalkan, nama saya Atikotus Saadah dengan NIM 211101030065. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Dan saya juga salah satu mahasiswa dari kelas C2 Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kelompok 2 tentang pengertian Al-Quran, wahyu, dan hadis qudsi serta perbedaannya. Sebelum saya memulai presentasi dari saya mempunyai sedikit motivasi untuk kalian semua, yakni hari yang berat hanya untuk orang yang hebat. Yang pertama ialah pengertian Al-Quran. Kita sebagai umat muslim sudah tidak asing lagi mendengar kata Al-Quran. Semua orang ketika mendengar kata Al-Quran pasti bermaknai pedoman atau sebuah pedoman umat muslim. Itu sangat benar sekali. Lah, Al-Quran di sini secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yakni membaca. Kalau secara istilah, Al-Quran ialah sebuah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman umat muslim di generasi ke generasi. Itu yang disebut dengan Al-Quran. Selain itu, Syekh Baik juga mendefinisikan Al-Quran, yakni Al-Quran adalah sebuah firman-firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya sebagai pedoman umat Islam atau disampaikan kepada umat muslim secara mutawatir. Al-Quran juga dibukukan dalam bentuk mushaf yang isinya diawali dengan Al-Fatihah dan juga diakhiri dengan surat An-Nas. Lah, kenapa sih semua orang atau generasi-generasi umat muslim masih mempercayai Al-Quran atau keaslian Al-Quran sampai saat ini? Karena Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran sudah dijamin keasliannya mulai dari Al-Quran pertama kali turun. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami telah menciptakan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Selain ditinjau dari firman tersebut, Al-Quran juga dilihat dari keasliannya, yakni banyak orang yang bingung atau bingung cara membedakan antara mushaf dan juga Al-Quran. Lah, adalah kenapa sih banyak pertanyaan orang-orang ini? Kenapa sih Al-Quran itu katanya asli? Lah, kenapa kok masih ada tulisan Al-Quran yang salah? Kan saya sudah menjelaskan tadi di depan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yakni membaca. Kalau dalam perihal tulisannya itu salah, itu adalah mushafnya yang salah, bukan dari Al-Quran. Karena Al-Quran sudah jauh keasliannya dari awal, dari pertama kali Allah menurunkan Al-Quran. Poin yang kedua adalah pengertian wahyu. Yang dinamakan dengan wahyu adalah kalam atau perkataan Allah yang diturunkan pada seluruh makhluk dengan perantara malaikat atau langsung. Beberapa ulama juga mendefinisikan bahwa wahyu adalah suatu penyampaian secara tersembunyi dan secara cepat. Lah, sedangkan makna Al-Quran itu menerangkan bahwa wahyu adalah penyampaian secara tersembunyi atau secara cepat kepada orang yang dituju tanpa pengetahuan orang lain. Dan masih banyak lagi kayak definisi-definisi wahyu menurut para imam. Dan yang terpenting, wahyu adalah penyampaian secara cepat dan secara tersembunyi. Poin yang ketiga ialah hadis qudsi. Apa sih yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi adalah maknan Allah wa lafdhan ala Rasulullah. Lah, artinya yaitu maknanya itu langsung dari Allah, namun lafadznya atau redaksinya dari Rasulullah. Hadis qudsi juga bisa berupa dengan berita dan disampaikan melalui ilham atau mimpi kepada Rasulullah atau kepada orang yang dituju, dan diungkapkan dalam bahasa beliau sendiri. Berikut juga ada para ahli yang berpendapat masalah definisi hadis qudsi. Yang pertama dari Al-Munawi. Al-Munawi ini berpendapat bahwa hadis qudsi adalah sebuah hadis yang diturunkan oleh Allah melalui ilham atau mimpi ke Rasulullah, nanti redaksinya dari beliau langsung atau dari beliau sendiri. Kalau menurut Az-Zarqani, ini menurut secara umum, yakni hadis qudsi yang diturunkan oleh Allah langsung. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan masalah perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan juga wahyu. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Aslinya saling berkaitan, ketiganya itu saling berkaitan, akan tetapi kalau Al-Quran itu sudah dibukukan dan menjadi mukjizat khusus Nabi Muhammad. Lah, kalau wahyu itu disampaikan kepada seluruh nabi. Kalau hadis qudsi itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan belum dibukukan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.